Torah itu nggak bisa dipisah-pisahkan hanya the Ten Commandments. Seluruhnya Torah. Sama derajatnya. Orang yang nggak ngerti, yang mengatakan seakan ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Enggak, sama semua derajatnya. Tanakh Ibrani sama semua derajat. Karena itu nubuat untuk kedatangan pembebas Mesias. Shalom, saudara sekalian. TFC, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Kali ini kita join kembali di acara Meditasi Alkitab dengan pelajaran judulnya dalam Mazmur bagian pertama, langsung di live studio Ulibana bersama saya, Pendeta Manutun Hutasoid. Apa kabarnya Pendeta? Shalom. Selalu fit ya. Sehat. Dan siap belajar lagi kita. Amin. Mengenai kitab Mazmur dan bait suci. Ya. Baik saudara, kurang lebih nanti sejam saudara ikuti, perhatikan dan catat bila mana saudara perlu catat, dan imani apa yang di core atau menjadi the goals untuk pelajaran kita di hari ini. Baik, tidak lupa kami juga ingin terus juga saudara ulang kembali podcast kami di minggu sebelumnya, karena itu saling berkaitan gitu ya Pendeta. Betul. Dan kali ini kita akan membahas dalam bait suci yang ada dalam Mazmur. Baik Pendeta, saya mau bertanya sedikit. Ini adalah dalam Mazmur di bagian pertama. Kitab Mazmur setahu saya banyak yang menjadi penulis di situlah ya. Ada Daud, bahkan Musa dan sebagainya. Tapi di sini lebih tepatnya kita akan coba belajar mengenai bait suci atau tabernacle gitu ya. Nah, bait suci ini yang saya tangkap itu adalah suatu tempat di mana bangsa Israel kuno itu melakukan ritual atau ibadah kepada Tuhan, dan di situ ada hadirat Allah gitu ya. Dan itu menjadi media pertemuan Tuhan dengan umatnya. Dan saya juga baca di Keluaran 25 ayat 8-9 bahwa mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Oke, saya simpelkan saja. Bait suci ini adalah tempat hadirat Tuhan. Jadi Tuhan ini benar-benar hadir, Pendeta. Jadi hadiratnya Tuhan yang adalah roh hadir di sana. Nah, pastinya juga ini berhubungan erat dengan kenapa Tuhan mendirikan di situ, karena memang kehendak Allah sendiri, Pendeta ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bahwa dia akan beribadah. Nah, yang saya mau bertanya ke Pendeta, apakah itu memang Tuhan meminta mendirikan mezbah bait suci supaya hadir? Itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Pasca mereka keluar dari Mesir, Pendeta. Betul sekali. Jadi kita memang pengen tahu lah tujuan awalnya tabernakel, kemah suci padang gurun didirikan. Jangan lupa tujuan kemah suci itu sama dengan tujuan kenapa Tuhan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui pimpinan Musa. Coba kita perhatikan di pelajaran lalu juga sudah berkali saya ucapkan. Itu ketika Musa membujuk Firaun untuk mengeluarkan bangsa itu, alasan satu-satunya, dan itu berulang kali, hampir di setiap tulah yang akan dijatuhkan kepada Firaun dan Mesir, itu disebut supaya mereka beribadah. Jadi lepaskanlah bangsa ini supaya mereka beribadah. Nah, kata beribadah ini juga datang dari awalnya, penyebabnya perbudakan di Mesir, kerja paksa, itu membuat mereka tidak pernah beribadah bersama-sama. Nah, ini saya mau kasih tahu dulu konsep ibadah. Jadi ibadah itu secara fisik bisa kita lakukan dengan dua bentuk. Bentuk pertama secara pribadi, bentuk kedua secara komuni atau berjamaah. Nah, kira-kira yang mana yang dimaksudkan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir? Tentu itu yang dimaksud adalah berkomuni, berjamaah. Lah, ya jelas orang Israel nggak punya kesempatan itu sama sekali. Karena mereka itu bukan sedang jalan pesiar ataupun retreat ke sana, bertamasya. Mereka kerja paksa. Dan kita harus membayangkan kerja paksa itu seperti pada zaman itu, bukan pada zaman sekarang. Itu luar biasa. Mereka nggak punya kesempatan untuk menikmati hidup
seperti apa yang kita bayangkan dan kita rasakan hari ini. Jadi jangankan untuk berkomuni berjamaah, ya, untuk keluarganya saja hampir nggak ada waktu. Mereka itu semua, baik tenaganya, waktunya, pikirannya, itu diabdikan. Jadi mereka itu bukan mengabdi yang seharusnya kepada Allah, tapi mengabdi kepada penguasa keji, Firaun. Dan seluruh tenaga, seluruh waktu, seluruh pikiran mereka, seluruh kehidupan mereka baktikan, mereka abdikan itu hanya untuk kepentingan bangsa Mesir. Mereka dikasih makan 1 kali sehari aja udah syukur. Itu sebabnya banyak yang dilahirkan di tanah Mesir mati menderita karena disiksa, karena kelaparan, karena hidup tidak layak. Nah, jadi berboro beribadah. Nah, itu sebabnya di sini saya mau menekankan bahwa ibadah secara berkomuni itu adalah suatu kebutuhan. Dan itu sebetulnya mandatori dari Tuhan. Efeknya besar. Jadi begini ya. Itu sebabnya dalam Keluaran ayat yang selalu saya katakan, ketika Allah menawarkan janji manisnya, janji kasih karunia-Nya, ya kan, kepada bangsa Israel melalui Musa. Allah berharap bangsa itu menerimanya. Tapi lihatlah, karena perbudakan yang begitu keras, ayat itu menjawab, mereka menolak, mereka tidak mendengarkan Musa. Karena, nah, kata putus asa itu yang saya bedah secara etimologi, yang pantas sebetulnya diterjemahkan sebagai wind shortness. Nah, kenapa nafas pendek? Ya karena nafas itu alat untuk beribadah kepada Tuhan, alat untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena dari nafas Allah itu sendiri, Allah menghembuskannya ke manusia pada mulanya. Jadi itulah yang membuat mereka hidup. Itulah karunia satu-satunya yang membuat manusia hidup. Kalau tidak, manusia ini hanya seonggok tanah, debu yang dibentuk. Tapi ketika hembusan nafas Allah, itulah yang membuat manusia itu bernilai. Ada principle of life, ada prinsip kehidupan di dalamnya. Sehingga karunia yang terbesar itu, yang sangat bernilai itu juga yang kita pakai untuk beribadah, berkomunikasi, berintimasi dengan Tuhan. Nah, itu. Jadi, itu pula yang telah membuat cahaya kemuliaan Allah ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, itu menjadi pudar atau hampir padam. Makanya mereka tersadar pada waktu manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, mereka melihat mereka telanjang. Karena tadinya oleh hembusan nafas Allah, tubuh mereka, jasad mereka itu, daging mereka itu diliputi oleh roh Allah. Nafas Allah itu adalah rohnya, jadi rohnya itu sampai mengeluarkan cahaya. Cahaya itulah yang menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa, jasad dan dagingnya. Jadi itu padam. Nah, itu sebabnya panggilan Allah untuk pemulihan adalah untuk memulihkan citranya, cahayanya, rohnya, nafasnya di dalam diri manusia. Nah, sudah pun pudar padam, ironisnya Israel diperbudak lagi. Bayangkan, bukan cuma pudar, tapi benar padam waktu itu. Mereka nggak punya kesempatan untuk beribadah. Nah, saya mau katakan, panggilan beribadah itu untuk bersama-sama, berkomuni. Karena saya yakin juga, secara pribadi mereka pasti berkomunikasi dengan Allah. Tapi yang Allah maksud, Musa sampaikan, itu adalah panggilan ibadah berkomuni, berjamaah. Gitu. Ya kan? Itu yang mereka nggak bisa laksanakan. Makanya Musa harus tarik keluar dulu mereka dari perbudakan. Dari penguasa keji. Sehingga dia bilang, lepaskan bangsa ini, kami mau menyembah, beribadah pada Allah kami. Di padang gurun sampai nanti kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, benar sampai di situ di padang gurun, ya. Tepatnya nanti sebetulnya ibadah mereka nggak memerlukan bait suci. Nggak memerlukan. Mereka boleh berkomuni, berjamaah, tapi tidak harus dengan bait suci. Tapi kembali lagi, karena begitu degilnya bangsa itu, karena begitu buruknya mental mereka sebagai budak. Banyak perkara yang Tuhan harus beritahukan mereka dengan menggunakan alat peraga. Jadi ibadah mereka itu, Brother Yoni, objek peribadatan mereka atau ultimate goal
tujuan akhir dari ibadah mereka itu adalah kembali menyadari perjanjian kasih karunia Allah yang diberikan pada nenek moyang mereka. Yaitu apa? Perjanjian seorang pembebas, Mesias, dari keturunan mereka. Nah, mereka ini sudah pudar, udah nggak ada lagi pengharapan dan iman. Pengertian tentang ini sama sekali nggak ada lagi di dalam para budak Israel ini. Jadi itu sebabnya Tuhan membuat ibadah mereka itu dengan alat peraga. Bait suci namanya. Nah, di dalam Keluaran pasal 25 dijelaskanlah semua. Tata cara, mekanisme, sistem-sistem, perintah, larangan, ketetapan dan ketentuan sehubungan dengan upacara di bait suci. Yang seluruh upacara itu menjelaskan tentang pengharapan mereka di masa yang akan datang. Bahwa akan lahir dari keturunan mereka seorang pembebas, Mesias. Baik. Seperti itu ya. Baik, saya mau bertanya dulu juga pendeta. Berarti yang tadi panggilan untuk bangsa Israel adalah panggilan untuk beribadah. Ya, gitu ya. Betul. Dan yang kita sama-sama tahu Allah itu adalah omnipresent pendeta. Ya, Maha hadir. Betul. Tapi permintaan Allah yaitu dia berkumpul di bait suci itu. Itu jadi memang lebih spesifik karena kedegilan bangsa Israel tadi. Jadi dia kayak dipersatukan, kalian bersekutulah. Di situ aku hadir. Jadi dalam tanda kutip saya berpikir Tuhan tidak hadir di sebelah sana, tapi di sini pendeta. Seakan-akan seperti orang bukan meninggikan bait suci, tapi lebih melihat ininya ya, bangunannya, gitu ya, fisiknya gitu ya. Ini kita belum berbicara dalam roh. Nah, sebenarnya tujuan Tuhan untuk mendirikan khusus itu untuk apa sih pendeta sebenarnya? Ya, betul sekali. Ini kan bangunan fisik nih, betul. Just bangunan fisik. Sepatutnya tidak demikian, kan sudah saya katakan. Betul. Tapi mereka ini memang bermental budak. Ingat ya, mereka sendiri yang meminta pada Tuhan untuk menyampaikan seluruh perintahnya. Dan mereka bilang kami akan lakukan seluruhnya. Itulah sebabnya Tuhan turunkan hukum Taurat, perintah dan larangan, ketetapan dan ketentuannya. Oke? Mereka nggak bisa menerima pemberian cuma. Ini dulu yang harus diingat ya. Mental budak itu nggak bisa menerima pemberian cuma. Sebab mereka kalau menerima sesuatu itu harus karena pekerjaan dan usaha mereka. Nah, karena ketidakmengertian ini atau mental budak ini, mereka juga memandang Tuhan dengan pandangan sebagai budak. Mereka itu nggak mengerti hakikat Allah. Sesembahan mereka yang adalah roh yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang maha hadir, omnipresence, ya kan? Yang maha tahu, omniscience. Yang maha kuasa, omnipotence. Dan abadi, eternal. Ya, mereka nggak pernah tahu itu. Mereka nggak menangkap itu dalam mentalitas budak mereka itu. Karena udah terbiasa. Seharusnya kalau mereka ngerti, bait suci itu nggak perlu. Karena mereka harusnya sadar bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah bisa hadir dalam rohnya. Tanpa sekat-sekat tembok. Ataupun tanpa sekat-sekat di bentuk apapun. Mereka tidak harus dibuat dulu satu tempat khusus. Baru Allah bisa hadir di sana. Karena Allah bisa hadir dimanapun. Terutama Allah bisa hadir di dalam batin dan jiwa mereka. Tetapi karena mereka begitu rendahnya memahami hakikat Allah, apalagi mengimaninya, ya, itu sebabnya Allah harus mengumpulkan mereka dalam satu tempat. Jadi ini bahasa Allah yang paling rendah. Sekali lagi ya, ini adalah bahasa Allah yang paling rendah. Karena berbicara kepada umat yang sudah sangat rendah. Moralitasnya, tabiatnya, karakternya, mentalitasnya, tubuh jiwa rohnya di titik terendah. Sehingga Tuhan harus katakan begini, kumpul kamu semua, ya kan? Di situ di tengah kamu nanti aku hadir. Aku akan membuat sekinah hadiratku di sana dengan penanda tertentu. Kamu harus berkumpul di utara, di selatan, di timur dan di barat. Nah, begitu. Ini bukan ibadah sejati sebetulnya. Ini ibadah versi budak. Ya, ibadah versi budak harus ditentukan. Waktunya kapan, ruangnya kapan. Ya maklumlah mereka sudah habis nafasnya. Rohnya sudah menjadi pendek. Imannya saja sudah tidak ada, apalagi pengertiannya.
Sehingga Tuhan harus bicara dengan alat peraga ini, mau pelan mengembalikan mereka. Toh apalagi mereka yang minta kok. Kan gitu. Iya. Jadi seharusnya ibadah sejati seperti apa? Di kedalaman batin jiwa mereka. Komuni mereka nggak harus dengan berbagai syarat dan ketentuan. Sama-sama mereka menerima shalom, syukur, kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera. Sudah naik ibadah mereka. Sama-sama mereka bernyanyi. Sama-sama mereka berdoa. Sesungguhnya ibadah sejati tak terbatas ruang dan waktu. Bukan pada waktu tertentu, bukan pada ruang tertentu. Ya. Seluruh hidup mereka. Karena ibadah mereka itu alatnya adalah nafasnya, maka setiap desah nafas mereka dan detak jantung mereka sesungguhnya adalah ibadah yang sejati. Tapi budak tidak tahu itu. Belum bisa mengerti itu. Maka Tuhan harus pakai alat itu. Alat peraga ya. Bait suci namanya. Oke, saya bertanya lagi. Ya. Berarti di dalam bait suci itu pasti ada mesbah korban bakaran. Ya. Pelatarannya ada suatu ruang, maju lagi ruang kudus. Betul. Dan yang terakhir ruang maha kudus. Seperti sekat nih pendeta. Saking kudusnya Tuhan dan saking berdosanya lah suatu bangsa gitu ya. Sepertinya teknikal banget ya. Jadi sangat terlihat tersistem dan terteknikal ya. Betul. Jadi ya, bukan rumit, tapi menurut saya itu sangat sampai segitunya pendeta ya. Ya. Dan bangsanya menjaga itu bertahun-tahun dan dia melakukan itu gitu ya. Nah, sebenarnya mesbah korban bakaran itu berarti pendeta lihat itu adalah kiasan. Ya. Bisa diperjelas pendeta seperti apa? Nah, sebelum saya ke situ, boleh. Betul sekali ya, Yoni. Jadi ibadah bangsa Israel itu, kalau kita bercermin dari ibadah yang sejati menurut definisi perjanjian yang baru atau iman kasih karunia, itu ya udah setiap desah nafas kita, detak jantung kita, di setiap ruang dan waktu, ya kan. Tapi coba mereka lihat, teknikal sekali, tersistem banget. Karena hanya dengan seperti itu baru mereka merasa mereka berhadapan dengan Tuhan. Itu budak. Jadi untuk menghadap sesembahannya, objek yang mereka kagumi, itu harus begitu. Karena budak itu begitu. Ya kan? Nah, makanya Tuhan harus bikin sistemnya itu. Kalau Tuhan tiba-tiba bilang begini, desah nafasmu, pakai gunakan. Sebab aku telah memberikannya. Sebagai prinsip hidup, rohku ada di situ. Beribadahlah dengan itu. Oh, nggak ngerti ya. Itu hanya untuk para bijak. Itu untuk semua yang sudah dewasa. Tapi para budak nggak bisa. Harus ini itu. Lakukan ini, lakukan itu. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Bila perlu, kamu kalau tidak menurut akan dihukum. Kalau kamu menurut akan diberi upah. Ketetapannya, ketentuannya detil-detil. Kamu habis dari sini ke sini, lakukan ini, lakukan itu. Semua begitu. Nah, demikian juga. Ingat ya, seluruh ibadah manusia pada waktu itu, mulai dari kejatuhan Adam, itu yang disebut dengan ibadah kasih karunia. Ibadah yang dibungkus dalam perjanjian kasih karunia. Jadi, sentral ibadah penyembah Allah itu adalah beriman di masa depan Allah akan mengirim seorang pembebas dari keturunan mereka. Nah itu sebabnya kembali lagi sejak zaman Adam, Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub itu mereka mengerti. Makanya cuma yang seperti itu. Ya kan? Ibadah-ibadah mesbah. Ya. Kembali, tapi kepada bangsa ini, nggak cukup cuma satu kali. Ya kan? Mereka harus dipertontonkan tentang bagaimana nanti pengharapan iman mereka melalui Mesias atau pembebas yang akan datang itu diwujudkan dalam bentuk. Jadi kalau Adam, Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub itu cukup menyembelih korban sembelihan, ya anak domba itu cukup. Kalau mereka nggak cukup, mereka harus memberikannya, ya kan? Lewat apa? Tepung 1/10 eva tepung, ya kan, 1/4 hin anggur. Ini korban-korban ini. Apa ini? Ini lambang untuk Mesias, pembebas yang akan datang. 1/10 eva tepung ini adalah bahan pembuat roti.
Nah, tentu Mesiasnya kita sudah tahu saat ini karena kita sudah hidup di zaman ini. Ya. Yaitu Yesus Kristus. Yesus bilang, akulah roti. Ya kan? Lalu seperempat hin anggur. Anggur itu Yesus juga bilang, akulah anggur. Ya ini untuk orang yang sangat miskin. Ya. Sangat tidak mampu, bukan miskin ya. Nggak ada istilah miskin karena nggak ada satupun yang kaya. Mampu. Soal sanggup atau tidak sanggup ini. Mampu. Ya. Nggak ada kekayaan dan kemiskinan dulu di para budak. Karena mereka sesungguhnya dibedakan dengan mampu atau tidak mampu. Ya kan? Yang lebih mampu lagi nanti burung tekukur. Ya kan? Lalu lihat burung tekukur apa itu? Apa? Lambang Roh Kudus ya? Roh Kudus atau Roh Kristus sendiri. Roh Kristus. Okay. Ya kan? Nah, lalu apa lagi? Anaknya berumur setahun. Ini, anak domba berumur setahun. Ini juga Yesus bilang bahwa dia adalah anak domba Allah. Ya kan? Lalu apa lagi nih? Sapi. Ini kepada yang mampu lagi. Sapi atau lembu. Nah, Yesus juga dilambangkan dengan lembu. Seperti halnya dia katakan dalam Matius, kitab Injil, lembu digunakan untuk membajak atau menaruh sesuatu di punuknya. Iya. Apa kata-kata Yesus? Pikul lakuk. Pikul lakuk. Ya. Sebab kuku enak. Ya, kuku enak. Ya kan? Jadi Yesus menyamakan dirinya seperti seekor lembu. Nah, ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Kan begitu. Jadi korban ini. Dan bukan hanya jenis korbannya, tapi cara mengolah korban itu juga. Bayangkan. Cara mengolahnya, cara mempersembahkannya, lalu waktu mempersembahkannya, ya kan? Semua diatur dalam sistem upacara bait suci ini. Seperti itu. Coba perhatikan yang perkara teknikal ini. Iya. Hanya untuk siapa ini? Ya untuk mereka yang sudah lama diperbudak. Bangsa lain nggak ya? Bukan. Hanya dia ya? Untuk mereka saja. Begitu. Oke. Baik, Pendeta. Ini berlangsung terus-menerus berlanjut dari Daud, Salomo, dan terus-menerus gitu ya. Dan kiasan ini sampai tiba pada akhirnya tentu saja keturunan yang menjadi pembebas nantinya. Nah, tapi kita mempelajari sistem ini juga memang baik, Pendeta, dan ada berkat di dalamnya pastinya ya. Iya. Betul ya. Berkat seperti apa nih, Pendeta? Iya. Maksud ini. Untuk ibadah tabernakel itu sendiri, seharusnya pentingnya bait suci itu bisa diterima oleh 3 golongan manusia. Yang pertama tentunya golongan orang-orang yang dibawa keluar dari perbudakan tanah Mesir. Bangsa Israel, orang Ibrani. Yep. Nah, kalau mereka melakukan ini dengan benar, maka iman dan pengharapan akan muncul. Iman dan pengharapan apa? Bahwa iman dan pengharapan tentang Mesias yang akan datang, pembebas yang akan datang. Nah, sebagaimana kita tahu, kehadiran Mesias itu setelah genap waktunya, ya kan? Lahirlah Mesias itu. Nah, lalu yang kedua, berkat kedua kepada orang-orang yang hidup di zaman kelahiran Mesias itu. Jadi mereka seharusnya teringatlah mereka kepada seluruh apa yang digambarkan dalam seluruh upacara bait suci. Sistemnya, tekniknya, ritualnya, korban-korbannya, semua. Bahwa kalau mereka sadar, mereka pelajari dengan baik-baik. Mereka tahu, mereka pasti tidak menolak kehadiran Yesus Kristus. Bahkan mulai dari kelahirannya. Tapi ironisnya, ya kan? Kelahirannya pun mereka nggak tahu. Malah bangsa lain yang tahu. Ya kan? Betul. Nah, sampai Mesias itu tumbuh besar. Sampai dewasa dan menunaikan tugasnya. Nggak ada yang tahu. Bangsa itu punya cukup waktu 33 tahun harusnya. Ya. Untuk mengenal bahwa Mesias sudah datang. Yang sudah dijanjikan. Setelah sekitar 1500 tahun kemudian. Ya kan? Dari yang dijanjikan. Mereka nggak bisa lihat itu. Oke, gagal. Sampai akhirnya Mesias itu menunaikan tugasnya seperti yang dinubuatkan oleh kitab Musa dan kitab para nabi. Mati di kayu salib. Oke. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Kita yang telah percaya dan yang menjadi pengikut
Mesias itu yang disebut Hmm. dengan Yesus Kristus, ya kan? Kita kalau mau belajar bait suci, kita dapat berkat. Oke. Berkat apa? Berkat peneguhan. Kepada kita diteguhkan bahwa ternyata apa yang telah dipercayai oleh para bapa, para nabi, terutama oleh orang Israel dalam seluruh praktek seremonial bait suci mereka, telah memenuhi kegenapannya dalam wujud Yesus Kristus. Dialah Sang Mesias. Dan seluruh yang sudah dibuat di dalam perjanjian lama itu telah datang, telah selesai, telah sempurna, telah genap di dalam Yesus Kristus. Nah, itu pentingnya buat kita. Hari ini, kenapa kita belajar bait suci? Nah, setelah kita tahu, what next? Sudah, kita tahu, berhenti. Yakin ya? Ya, karena memang seluruh yang dibuat oleh para bapa, para nabi, dan orang Israel, itu semua untuk mewujudkan itu. Semuanya ini, ya, terminate-nya, atau ujungnya, ada pada salib Yesus. Harus kita pahami ini. Ya, harus kita pahami itu. Itu yang mestinya jangan sampai gagal gitu di situ. Gitu ya. Nah, saya bertanya, artinya memang kita mempelajari itu dari bagian sejarah saja gitu pendeta ya, bait suci ini ya. Jadi kita tidak perlu untuk mengaplikasikannya lagi. Oh iya, betul. Pasti betul. Ya. Ya, jadi kita melihat itu sudah genap, selesai, sempurna. Ya kan? Artinya itu pengharapan para bapa nabi sudah jalan. Sudah berjalan, lalu sudah ditemukan wujudnya. Udah, itu meneguhkan kita. Jadi kita ini sudah tinggal makan, kunyah. Oke? Nah, lalu kalau mungkin Yoni bertanya, lalu apa yang menjadi pengharapan dan iman kita? Itu kan sudah selesai. Oh, ada lagi. Kita nggak boleh, walaupun bait suci sudah selesai perannya, bait suci dengan seluruh perangkat-perangkatnya, yaitu perjanjian lama, Taurat, kan, kitab para nabi dan kitab Musa, udah selesai bertemu wujud di dalam bait suci. Lalu kita sekarang yang mengaku umat Yesus Kristus, apalagi? Itu kan iman tadinya. Iman dan pengharapan sudah bertemu dengan wujudnya. Kalau iman dan pengharapan sudah bertemu dengan wujudnya, masih bisa dibilang iman dan pengharapan? Tidak lagi. Iman dan pengharapan itu karena wujudnya belum ada, belum dipegang. Nah, kalau kayak gitu, apa iman dan pengharapan kita? Oh, itu dia. Begini, perjanjian lama seluruhnya, terutama sistem bait sucinya, sudah selesai dan sudah berhenti dengan sempurna digenapi di dalam Yesus. Maka yang sekarang kita umatnya, di dalam itu, itu di dalam Yesus. Yesus sebagai apa? Di dalam Mesias. Yesus sebagai daging. Sebagai manusia. Itulah kedatangannya yang pertama. Kelahirannya, kehidupannya, penderitaannya, kematiannya. Ya kan? Kebangkitannya, sampai di situ wujudnya. Lalu, apa yang menjadi iman dan pengharapan kita? Iman dan pengharapan kita adalah tentang hakikat dari Mesias. Karena Mesias itu bukan hanya dalam bentuk jasad atau daging. Dagingnya tadi untuk menggenapi semua apa yang telah dinubuatkan oleh seluruh perjanjian lama, Tanakh Ibrani, Torah Nebi'im Ketubin. Tapi Mesias itu bukan hanya anak manusia, tapi anak Allah. Kalau anak Allah, dia berarti ada hakikatnya sebagai Allah. Nah, makanya Mesias itu dua perpaduan, dua dimensi. Anak manusia sekaligus anak Allah. Udah? Dia daging sekaligus roh. Nah, pengharapan dan iman kita masih berlanjut ketika kita berharap dan beriman persekutuan dengan Roh Kristus. Nah, ini yang nggak bisa lagi diberikan gambaran atau dijelaskan oleh alat peraga bait suci. Tapi ada alat yang lain. Apa itu? Suci. Nah, itu nanti silakan tanya. Baik, pendeta. Tadi pemirsa juga pasti menyimak ya. Jadi di situ ada anak manusia atau Yesus sebagai daging dan anak Allah yang diwujudkan sebagai roh. Sebagai rohnya.
Oke. Wujud daging pasti sudah selesai Yesus bangkit. Yes. Ya. Nah, rohnya ini, itu artinya kita diminta naik level menjadi yang roh ini, pendeta. Nah, berarti kita, seperti pendeta ringkasan di video Bible Meditation itu, alat peraga bait suci ini, kita beralih ke nantinya ke perkawinan suci, begitu ya. Ya. Nah, yang bernikah atau perkawinan ini, siapa pendeta maksudnya ini? Ini dia. Jadi ini yang mungkin sesuatu yang baru kali ya. Ya. Sekali lagi ya, Mesias itu, juru selamat itu, sang pembebas itu, mempunyai dua dimensi. Sekali lagi, dia dimensi dan dimensi roh. Dimensi dagingnya sudah tergenapi, yaitu dari apa yang dilakukan oleh atau yang diimani oleh tanah Ibrani. Tinggal sekarang dimensi rohnya. Sekarang saya mau tanya kepada Yoni. Ketika membaca tentang Yesus Kristus naik ke sorga, itu ke sorga sebagai apa dia? Sebagai daging atau sebagai roh? Dia sebagai roh, pendeta. Iya, kenapa kalau dia nggak bisa sebagai daging kalau dia sudah ada di hadirat ilahi secara hakikat? Apa yang membuat bahwa itu tidak mungkin sebagai daging? Karena dia sudah mati dan bangkit, pendeta. Oke, selesai sudah kematiannya, dagingnya ya oleh kematian. Tapi apa yang membuat kita yakin bahwa Yesus Kristus ke sorga itu bukan hakikat daging, tapi hakikat roh? Apa itu, pendeta? Nah, sederhana. Jelaslah, mana bisa daging nyampe ke sorga. Nggak usah begitu. Oke. Ya, nggak usahkan sampai ke sorga. Ya. Masih ke ruang angkasa saja daging kita ini sudah hancur lebur loh. Oh iya. Oke? Iya, iya. Dan tahu berapa jarak mau ke sana? Atau ke hadirat ilahi. Kalau kita pakai sorga itu adalah semesta yang tak terbatas itu ya. Itu triliunan tahun cahaya. Kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Bayangkan jarak yang begitu jauh. Sampai 1000 keturunan hidup pun tidak bisa tembus juga sampai ke sana. Itu sebabnya ini bukan dimensi darah dan daging. Bukan dimensi tubuh. Bukan lahiriah. Nah itu kalau mau baca nanti, kita mau menghadapi penyatuan kita dengan Tuhan. Kemanunggalan kita dengan Tuhan. Menyatunya manusia dengan Tuhan secara hakikat keilahian. Kita harus diubah dulu. 1 Korintus pasal 15 harus dibaca dengan baik-baik. Itulah iman dan pengharapan kita. Bahwa tubuh yang fana kita ini harus diubah dulu. Menjadi sesuatu yang tidak fana. Bukan daging lagi, tapi roh. Nah seperti apa ini? Wah ini supranatural. Ini yang gak bisa dijelaskan oleh hukum Taurat. Kitab para nabi, kitab Musa. Ini yang gak bisa dijelaskan oleh tanah Ibrani, Torah, Nebiim, dan Ketubim. Gak ada penjelasan ini. Penyatuan manusia dengan yang ilahi dalam roh, itu gak bisa dijelaskan. Oke? Nah, sempat sebetulnya Allah mau menjelaskan ini kepada Israel yang sebagai budak itu. Kan mereka sudah diajar Tuhan tentang hakikat dirinya. Bagaimana Allah menuntun mereka dari Mesir ke padang gurun menuju tanah Kanaan. 40 tahun lamanya mereka Allah berharap mau menghentikan perjanjian kasih karunia yang dengan mereka itu paling tidak di sini gitu. Kenapa? Karena ini kan bukan maunya Tuhan ini, ya. Itu sebabnya banyak orang Israel yang mati. Bahkan hanya 1 dan 2 yang masuk tanah Kanaan. Yaitu Kaleb dan Yosua saja. Nah, seharusnya mereka yang bermental budak ini kan sudah nggak ada. Ingat, perjanjian yang diikat Tuhan melalui tanah Ibrani, itu kan untuk mereka. Saya katakan, untuk hanya orang Ibrani. Hanya mereka yang Allah buat perjanjian di Horeb, di Gunung Sinai. Hanya untuk mereka itu. Seluruh peraturan-peraturan, perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuan, semua yang banyak itu hanya untuk mereka. Nah, tapi ternyata tidak bisa, masih belum bisa. Seharusnya di situ Tuhan sudah mengembalikan mereka kepada perjanjian kasih karunia. Yang sepihak itu, Aisyah, tapi mereka nggak ngerti. Sampai sekitar 900 tahun kemudian, baru Yeremia ngomong. Nanti baca dalam Yeremia pasal 31. Aku akan membuat perjanjian baru. Barulah Yeremia berbicara tentang roh. Kan? Ini memang nabi kasih karunia ini.
Yes. Dia akan memberikan bukan lagi di loh batu, tapi di loh batin. Yang bisa nyampe ke loh batin, nggak bisa lagi batu, tapi harus roh. Karena dia ada di kedalaman batin dan jiwa kita. Sesuatu yang substantif di dalam entitas roh kita. Jadi harus roh ketemu roh. Nah di sini baru Nabi berbicara tentang roh. Sampai kepada, dia satu zaman dengan Yeskel. Ya kan? Pada waktu pembuangan di Babel, nabi-nabi ini dibangkitkan Tuhan. Yeskel juga diperhadapkan dengan fenomena roh Allah yang begitu menakjubkan, mengagumkan. Dan sesuatu yang jauh dari pikiran manusia biasanya. Allah menunjukkan fenomena rohnya kepada Yeskel. Ya kan? Itu sebetulnya adalah pekabaran jembatan pekabaran supaya mereka mulai masuk ke dimensi roh sebelum anak manusia dan anak ilahi itu datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya ketika Yesus Kristus sudah mau berangkat kepada hakikatnya, naik ke surga, dia sampaikan pesan, dagingku ini terbatas ruang dan waktu, tapi aku akan mengirim utusanku, Roh Kudus. Roh Kudus. Itu dirinya sendiri dalam hakikatnya sebetulnya. Itu Roh Kristus, Roh Kudus. Karena overlapping dalam perjanjian baru. Roh Kristus, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Kudus. Sama. Oke. Ya kan? Itu hakikatnya. Tapi itu dalam hakikat sejatinya. Itu yang diutus. Itu tidak terbatas ruang dan waktu. Itu sudah tidak lagi di kedagingan kita. Tapi sudah di kedalaman batin dan jiwa kita. Bahkan di roh kita. Nah itu sebabnya produk pemahaman atau iman dalam roh inilah yang mau dikumandangkan terus orang percaya saat ini. Karena itu produk terakhir Yesus sebagai Mesias. Jadi itulah sebabnya Yesus bilang akan janji pengharapan yang lanjutan. Janji pengharapan lanjutan itu adalah bahwa kita akan menyatu. Dia bilang begini, kita akan kembali bersama. Aku akan menyediakan satu tempat di mana nanti aku berada, kau berada. Di situ kita bersama-sama hidup dalam kemesraan dan keintiman. Tapi jangan lupa, ini sudah tidak di dimensi daging lagi, di dimensi roh. Makanya kata-kata Yesus itu diambilnya dari pernikahan orang Yahudi. Itu kata dari seorang sebelum 1 tahun nanti dia meninggalkan calon istrinya yang dia ikat dalam pertunangan di tahap erusin namanya. Dalam istilah fase perkawinan Yahudi kuno. Ya. Di erusin itu dia sampaikan itu. Aku akan pergi ke rumah Bapa. Kan? Aku akan menyediakan tempat bagimu. Tapi aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Disitulah sukacita. Dan kita akan makan dan minum bersama. Dengan anggur perjamuan berkat bersama, katanya. Itu semua kata-kata yang disampaikan dalam fase erusin. Kita tahu ada 3 fase perkawinan Yahudi kuno, kidusin, erusin, dan niswin. Nah di niswin ini nanti pernikahan. Ya kan? Mereka akan di dalam hupah, itu kanopi pernikahan, mereka akan diberkati di situ. Sebelum diberkati diucapkan 7 kata berkat dulu. Disitulah keintiman. Nah, artinya apa? Tapi ini bukan pernikahan daging. Bukan masalah genetalia. Bukan masalah organ seksualitas. Ini alam roh. Ini yang Paulus katakan begini. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat Efesus. Dalam Efesus 5, 31-32. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi, nggak bisa lagi bait suci menerangkan ini. Harus perkawinan suci orang Ibrani. Perkawinan suci adalah intimasi antara Allah dengan manusia. Di sini masih ada iman dan pengharapan yang berkobar-kobar. Sebab ini akan terjadi, ini sedang terjadi dan akan terus terjadi di alam roh. Jadi, pernikahan Allah dan manusia, pernikahan Allah sebagai mempelai laki-laki dan manusia atau umatnya mempelai perempuan, ini yang harus terjadi. Jadi seluruh pengikut Yesus Kristus saat ini harus beriman pada perkara ini.
Ya kan? Yang bait suci nggak bisa jelaskan ini lagi. Nggak sanggup alam roh dijelaskan oleh bait suci. Ya, ya. Ini sanggup. Nah nanti kalau kita lihat, ini dijelaskan begitu hebat. Kaya sekali Paulus dengan bahasanya. Ya, dia sebut pernikahan kita itu seperti orang manusia baru yang dilahirkan kembali. Lahir dari benih ilahi. Oke. Nah, waktu Adam dan Hawa menikah, pernikahannya mereka bersetubuh melahirkan daging. Kata bersetubuh itu kata yang selalu dipakai dalam perjanjian baru, itu sama dengan kata mengenal. Betul, ya. Ya kan? Nah, ini ada dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah kehidupan kekal itu. Kata Yesus, jikalau kamu mengenal Bapa satu-satunya Allah. Kata-kata mengenal di situ, itu adalah suatu keintiman. Ya kan? Keintiman artinya benih ilahi dimasukkan ke dalam rahim umatnya. Maka benih ilahi yang adalah roh itu akan membuahi di rahim manusia. Maka rahimnya akan berbuah roh. Paham ya? Nah inilah pernikahan suci sedang terjadi. Inilah nesuin yang sedang terjadi. Setiap kali Allah menghampiri umatnya, bersetubuh atau berintimasi dengan umatnya, fase ketiga nesuin ini menghasilkan, membuat manusia itu berbuah, mengandung benih ilahi. Karena yang ilahi atau Allah itu adalah roh, maka buah dari kandungan manusia itu haruslah roh. 1 Yohanes katakan benih ilahi, ya kan? Spermatoteo, sperma Tuhan ditanamkan di benih di kandungan manusia. Tapi jangan berpikir ini kedagingan. Sekali lagi ini bukan genetalia. Ini bukan soal seksualitas. Ini sebuah kiasan dalam roh. Ini terjadi di alam roh. Nah, diterangkan bahwa benih itu adalah firman. Kalau firman Allah itu telah intim di kedalaman batin dan jiwa manusia, di dalam roh manusia, maka rohnya itu berbuah dari firman itu. Itulah buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, seluruh sifat ilahi. Tidak ada perkawinan yang sejati kalau mempelai perempuannya tidak mengandung dan tidak melahirkan. Demikianlah setiap perkawinan yang terjadi antara Allah dengan umatnya. Tanda perkawinan itu, tanda keintiman itu sejati. Manusia itu harus berbuah benih ilahi. Yaitu roh Allah. Hebat ya? Itu semua dijelaskan dalam perkawinan suci. Tidak bisa dijelaskan dalam bait suci. Betul. Begitu. Baik, saya mau bertanya pendeta. Jikalau memang dimensi roh ini sangat krusial nantinya, kita akan dituntut sampai selevel itu. Artinya, apakah orang percaya sudah siap nih pendeta? Oke. Itu kan challenge. Yes. Bagaimana menurut pendeta? Ya, jadi itulah sebabnya. Latihan ke sana, pertama ideologi kita diperbaharui. Pertama, kita harus melepaskan ideologi kedagingan. Jadi bukan ideologi yang mengatur kedagingan kita lagi. Bukan lagi yang mengatur sekedar tindakan dan perbuatan kita ini. Eksternal dari kehidupan kita. Kalau itu memang tugas Taurat. Oke? Tetapi tugas, kalau mau sampai ke dimensi roh, maka kita harus melewati transisinya dulu. Jadi dari daging menuju jiwa. Ya kan? Dari tubuh menuju jiwa. Lalu dari jiwa menuju roh. Jiwa kita harus menerima ideologi baru. Logos firman Tuhan. Janji-janji barunya. Yaitu kita harus dalam kesadaran menerima janji Yesus tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Ya kan? Ketika Yesus memproduk rohnya, saya selalu itu sebutkan bahwa ketika dia mengakhiri hidupnya di kayu salib, dia tarik nafasnya. Dia lepaskan. Matilah dia. 3 hari kemudian, ketika dia bangkit, kembali dihembuskan nafas itu. Terimalah roh. Lalu ketiga kali, ketika 49 hari dari itu, di hari Pentakosta, dia minta. Itulah, dia bilang, berkumpul kamu semua. Inilah roh yang dijanjikan Allah. Dia bilang, keluaran Yohanes 16 ayat 8. Aku akan meminta Bapa untuk mengutus rohku kepadamu. Ya kan?
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya kan? Itu dikirimkan berlimpah. Artinya, disitulah Allah menahbiskan gerejanya dengan perjanjian yang baru, yaitu dengan rohnya yang berlimpah melalui angin dan lidah-lidah api. Itu penahbisan gereja. Di situ kita harus menyadari bahwa eranya sekarang adalah era pelayanan roh, bukan lagi pelayanan kematian. Oke? Nah, pelayanan roh inilah. Jadi kalau mau dibilang apa lanjutan iman dan pengharapan kita? Lanjutan iman dan pengharapan kita adalah janji Allah tentang rohnya. Tidak ada yang lain. Jadi roh yang dijanjikan ini yang menjadi iman dan pengharapan kita. Ini akan diperkuat iman dan pemahaman kita. Hanya lewat itu. Pernikahan suci dan seluruh pelayan perjanjian baru. Ditulis. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Seluruh tulisan Rasul Paulus dan murid-murid yang dikasihinya. Kalau enggak kita gagal. Sampai nanti kita sadar, ternyata semua kekuatan alam roh untuk membawa kita. Sedikit tulisan dalam perjanjian baru, hidup dalam roh, lahir kembali, manusia baru. Ya kan? Terus hidup dalam roh, lahir kembali, manusia baru, buah roh. Itu yang harus didengung-dengungkan. Itu yang harus didengung-dengungkan. Karena kalau roh itu datang, tugas pertama dan utama, efek pertama dan utama dari kehadiran roh itu, seperti yang dijanjikan Yesus. Dan kalau ia datang, apa artinya? Apa lanjutannya? Ia akan menolong, menghibur, menginsafkan akan dosa. Itu dia. Apa arti insaf? Menyadarkan. Oh iya, menyadarkan. Makanya produk kekristenan bukan lakukan ini, lakukan itu. Bukan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi produk kekristenan adalah kesadaran. Bukan hukum dan ketentuan. Bukan. Keinsafan. Tidak ada keinsafan, tidak ada kesadaran. Tidak ada mindfulness, tidak ada consciousness. Kalau kita memang didorong oleh tekanan dari luar kita, yaitu perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuan. Tidak ada. Tapi kekristenan jauh melampaui itu. Karena roh itu, pelayan roh itu, yaitu Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, telah merasuk sampai di kedalaman batin jiwa kita. Maka jiwa kita itu diberikan dulu sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan. Jiwa itu memproduksi masuk ke dimensi roh. Dimensi roh inilah sebetulnya yang menandai seluruh kekristenan kita. Harus di situ. Jadi orang percaya harus mendalami ini, benar. Mendalami ini sampai siap yang jadi pernikahan suci. Betul. Kalau kita sadar di sini, iman kita akan dibawa satu persatu kepada seluruh kebenaran. Arti kebenaran apa? Kebenaran Roh Kristus. Jadi iman Kristus itu kalau memang ada di dalam kita, maka kita dituntunnya kepada Roh Kristus itu sendiri. Itu yang mengerjakan bukan hanya keselamatan kekal kita, tapi kehidupan kita di dunia ini. Di sini banyak orang salah. Mereka pikir pelayanan roh, yaitu ideologi kasih karunia. Kan ideologi kasih karunia Allah itu identik itu dengan pelayanan roh. Itu seakan-akan hanya untuk keselamatan kekal kita. No, kalau keselamatan kekal kita nggak usah dipikirin. Karena sama sekali bukan usaha kita. Jadi kalau bukan karena usaha kita sama sekali, untuk apa kita pikirkan? Bukan itu. Tapi kasih karunia itu berguna. Jelas ditulis. Untuk hidup kita hari ini. Selama kita hidup di dunia ini. Ya, itu yang harus kita mengerti. Coba kita perhatikan. Ini yang orang pikir pelayanan roh atau kasih karunia itu. Itu hanya dia pikir untuk keselamatan kekal. Jangan pikirkan. Memikirkan aja dan berharap tentang keselamatan kekal kita tidak layak. Karena itu sama sekali nggak ada peran kita sekelumit pun. Ya kan? Iman kita pun bukan iman kita. Iman Yesus Kristus yang dihisapkan kepada kita. Nah, tapi coba ini yang harus kita sadari. Ternyata pelayanan roh kasih karunia itu datang di hidup kita. Justru itu penandanya. Itu yang membedakan kita dengan dunia ini. Ya kan? Ini dia. Roma 2:4-5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Lihat, kemurahan Allah itu grace of God. Ya kan?
Ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, coba kita baca lagi Titus 2 ayat 11 sampai 12. Ini yang orang pikir kalau kita nanti berkasih karunia aja, belajar kasih karunia terus kita akan menjadi bebas dan akan melakukan pelanggaran, melakukan dosa dan terlibat dalam kedagingan. Nih coba nih. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah nyata. Lihat, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Coba. Dalam dunia sekarang ini. Di dalam dunia sekarang ini. Jadi bukan keselamatan kekal kita saja. Di dalam dunia sekarang ini, kehidupan kita mendidik kita meninggalkan kefasikan. Siapa bilang kita akan menjadi fasik kalau kita belajar kasih karunia? Lah ini, jadi ketika ada orang yang bilang kasih karunia akan membuat orang menjadi liar, bebas, mengekspresikan hawa nafsu kedagingan, itu suara dari iblis. Sudah pasti. Karena inilah sebetulnya suara dari Tuhan. Sekali lagi saya baca. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Oke? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya kan? Kisah para Rasul 20 ayat 32. Ini saya tambahkan lagi. Fungsi tujuan kasih karunia diberikan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Membangun kamu. Tahu arti membangun? Ini bicara soal seluruh vitalitas kehidupan kita, potensi kita, kualitas kita, nilai kita. Ya kan? Ini sesuatu yang dihidupkan di sini, sekarang di dunia ini. Bukan nanti. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Justru kalau ada komunitas iman yang takut menerima kasih karunia dan justru mencari kebenaran lewat hukum Taurat, nggak heran di komunitas itu akan timbul kerusuhan, timbul akar pahit. Persis berarti apa yang dikatakan. Ini. Iya, oke. Ngerti ya? Udah dijelaskan ini. Itu sebabnya begini. Roma 16 ayat 14 sampai 15. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Katanya kamu tidak akan dikuasai dosa. Karena apa? Karena kita di bawah kasih karunia. Dan kita tidak dikuasai dosa. Karena kita tidak pegang hukum Taurat. Harusnya Paulus bilang begini. Kalau hukum Taurat bisa menguasai dosa, dia bilang, kamu akan berdosa kalau kamu tidak menggunakan hukum Taurat. Tapi dia bilang, kamu tidak akan dikuasai dosa. Kamu tidak akan dikuasai dosa. Sekalipun kamu tidak pegang hukum Taurat. Tapi kamu tidak akan dikuasai dosa kalau kamu hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali tidak. Ya. Coba ini lagi. 2 Korintus 8 ayat 4 sampai 7. Ini saya tambahkan lagi. Boleh. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Ternyata kalau kita mau melayani, kalau kita mau sibuk dalam kegiatan gereja nih, yang kita sebut sebagai pelayan, syarat utamanya kita harus beroleh kasih karunia dulu. Baru pelayanan kita baik. Jadi kita terima dulu. Terima. Oke. Ayat 5. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Kasih karunia membuat kita jadi generous, memberi lebih banyak, melakukan lebih banyak. Kasih karunia. Jadi kalau katanya tiba kita susah, gereja susah apa semua, pasti karena tidak ada kasih karunia di situ. Karena mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan, mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Terlalu banyak sekali peran kasih karunia Allah yang telah membuat kualitas hidup kita meningkat. Jadi bukan sebaliknya. Paham ya? Paham. Jadi ini yang gak bisa dijelaskan oleh bait suci. Tapi hanya oleh pernikahan suci. Ya. Memang bait suci itu sangat berguna.
untuk membawa setiap orang kepada wujud dari apa yang disebut oleh bait suci itu, yaitu Yesus Kristus. Ketemu wujudnya, sempurna di kayu salib. Selesai tugasnya. Oke, saya tutup terakhir ini. Silakan, pendeta. Tutupnya begini. Ya. Tutupnya ini. Tentang seluruh perjanjian lama. Tentang tanah Ibrani, Torah Nebiim Ketubim, tentang ceremonial law, tentang hukum upacara, tentang semua sistem-sistem korban. Oke, ini dikatakan. Tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Ibrani 8 ayat 6 maksud saya. Tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Oke. Nah, saya bacakan ayat 13. Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, itu. Jadi sudah selesai. Jadi kalau sudah musnah, pendeta, di situ dikatakan sudah musnah, berarti itu sudah bukan menjadi titik acuan lagi seharusnya. Ya, betul. Itu kata-kata yang tepat. Acuan itu apa artinya? Penuntun. Gitu ya, pendeta. Saya baca. Bait suci itu tadi ada dalam lingkup Torah. Torah itu nggak bisa dipisah-pisahkan hanya the Ten Commandments. Seluruhnya Torah. Sama derajatnya. Orang yang nggak ngerti yang mengatakan seakan ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Enggak, sama semua derajatnya. Tanah Ibrani sama semua derajat. Karena itu nubuat untuk kedatangan pembebas Mesias. Nih saya bacakan. Galatia 3, 24 sampai 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan oleh iman. Ini siapa yang ngomong ini? Paulus. Maksudnya kita itu siapa? Orang percaya, pendeta. Iya, orang percaya yang mana? Oh, enggak semua. Orang percaya di zaman dia ke bawah. Oke. Ya. Artinya, nah kita lanjut ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi mereka yang melakukan hukum Taurat, semua tuntutannya, korban di bait suci, itu mereka harus melakukan itu. Supaya pengharapan mereka itu membenarkan mereka dibenarkan oleh iman mereka. Oke? Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Yes, betul. Nah, sekarang iman itu telah datang. Artinya ucapan Paulus itu tadi sebelum iman itu datang. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Paham sampai di sini? Ya. Jadi Paulus bilang semua itu kita lakukan. Seluruh tuntutan dari tanah Ibrani, Torah Nebiim Ketubim. Semuanya, mulai dari the Ten Commandments sampai seluruh penjabarannya, seremonial law, hukum upacara, hukum bait suci, pentahiran, dan lain sebagainya. Kita harus lakukan itu. Supaya kita dibenarkan oleh iman kita itu. Iman itu apa? Iman itu Sang Mesias itu. Nah sekarang katanya, iman itu sudah datang. Maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Penuntunnya siapa? Torah. Begitu. Selesai sudah tugasnya. Luar biasa. Sekarang iman itu kita lanjutkan terus. Karena dia masih punya banyak janji. Dia bilang, aku akan kembali kepada Bapa. Luar biasa. Aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu. Yes. Amin. Agar di mana aku berada, kamu berada. Kata-kata itu adalah kata yang diucapkan setahun sebelum itu terjadi nanti. Pada waktu pernikahan di fase kedua. Perkawinan di fase erusin. Nanti wujudnya di fase nisuin. Kita nggak akan bisa mengerti lewat Torah. Kita hanya bisa mengerti lewat pernikahan suci. Maaf, kita tidak bisa mengerti lewat bait suci. Tapi kita hanya bisa mengerti lewat pernikahan suci. Sampai di situ pelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih pendeta. Saudara, tidak terasa sudah kurang lebih 1 jam. Ini sangat menarik pembicaraan kita dan kita harapkan ini selalu viral, pendeta ya. Amin. Silakan berkomentar positif. Yang pasti saya mau simplify lagi, summarize lagi, yaitu pelajaran dalam Mazmur bagian pertama ini, yaitu sistem bait suci sebagai perjanjian lama sudah selesai tugasnya, mengantar Mesias dalam tubuh jasmaninya. Sekarang sudah ada perjanjian baru, tapi dalam bentuk rohani. Mesias sudah bukan lagi dalam korban di bait suci di masa lalu, tetapi sudah genap dalam tubuh Yesus, yaitu di dalam roh
entitas kebenaran, Roh Kudus, dan juga Roh Kristus, supaya kita dibenarkan oleh iman. Baik, pendeta bisa sekalian closing dan berdoa untuk menutup. Saudara, kita terus melanjutkan perjalanan iman kita dan pengharapan kita terhadap Roh Kristus yang dijanjikannya sendiri kepada kita. Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Roh itu yang terus menyertai kita hari ini dan sampai pada hari yang akan datang. Selama-lamanya. Roh inilah yang menjadi harapan dan iman kita. Kita hidup dalam keintiman dengan roh itu. Tentu ini bukan sesuatu yang menyangkut dimensi kedagingan kita atau lahiriah kita atau tubuh kita. Tapi ini dimensi roh. Karena kita berhadapan dengan roh Allah, maka yang menghadapinya haruslah dengan roh kita. Roh bertemu roh, maka ini harus kita imani. Iman kita itu akan membuat pengertian yang benar satu persatu sampai seluruh kebenaran itu akan diungkap kepada kita. Oleh karena itu, percayalah dahulu bahwa roh Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Sekarang kita berdoa, pendeta. Bapa yang baik, kasih karunia-Mu nyata atas kami. Kami belajar sesuatu yang baru. Sebab yang lama telah berlalu. Terima kasih kami semakin diteguhkan oleh perjanjian lama. Bahwa telah genap janji Tuhan tentang Mesias. Yang menanggung seluruh dosa manusia ke dalam darah dan dagingnya. Tubuhnya terpecah, darahnya tercurah. Semua itu dikorbankannya hanya untuk keselamatan kami. Dan nyata sekarang Yesus Kristus, dialah tanduk Allah. Dialah keselamatan kami. Dialah batu penjuru kami, benteng keselamatan kami, kota perlindungan kami. Itu sebabnya hari ini kami menunggu janji yang selanjutnya. Dia akan membawa kami ke dalam kemuliaan, dalam persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Persekutuan yang bukan di dalam daging tetapi di dalam roh. Maka kami akan hidup dalam roh, lahir kembali menjadi manusia baru dan memeluk Tuhan senantiasa selama-lamanya. Maka diberkatilah kami yang percaya, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Apabila saudara juga ingin belajar Alkitab lebih lagi, didoakan konseling dan juga dikunjungi oleh pendeta, saudara bisa sampaikan di chat sebagai berikut ya di layar kaca. Dan sampai juga di podcast minggu depan. Jangan lupa, seperti tadi sampai oleh pendeta, titik acuan kita adalah kebenaran dari roh. Supaya kita semua dibenarkan oleh iman. Amin. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya.